Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang nurse? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi hernia nukleus pulposus atau HNP. Ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan menemukan kasusnya? Kita bahas bersama ya. Adapun tujuan pada hari ini, setelah mahasiswa mendapatkan materi, diharapkan nanti mampu mengingat kembali anatomi dari vertebra yang berkaitan dengan penyakit HNP, kemudian mengetahui pengertian dan prevalensi HNP, memahami penyebab dan tanda gejala HNP, memahami penata laksanaan HNP, dan memahami bagaimana asuhan keperawatan pada HNP. Agar pertemuan hari ini lebih berkah, yuk kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang HNP, bagaimana dan seperti apa, kita review dulu yuk bagian dari tubuh yang berkaitan dengan HNP, yaitu vertebra atau kolumna vertebralis, merupakan tulang belakang yang merupakan struktur penunjang sentra badan dan punggung yang melindungi saraf yang keluar dari otak. Nah, di vertebralis ini terdapat akar saraf di mana merupakan saraf besar yang bercabang dari sumsum tulang belakang dan meninggalkan tulang belakang di antara setiap tulang belakang. Nanti kita lihat lebih dekat untuk gambaran dari akar saraf dan saraf yang terdapat di tulang belakang. Jika dilihat dari samping, tulang vertebra atau tulang belakang ini terlihat seperti lekukan yang menurun, kemudian melengkung, membentuk cekungan ya, kemudian juga lengkungan dan cekungan. Nah, lengkungan konkav tulang belakang pada leher, kemudian juga lumbal, kemudian lengkung konkav tulang belakang bagian toraks, serta sakrococcygeus ini membantu menyebarkan berat tubuh bagian atas ke panggul dan juga bagian ekstremitas bawah. Bagian-bagian lengkungan ini juga meredam dampak benturan ketika seseorang sedang berjalan atau berlari. Nah, kolumna vertebralis sendiri kalau kita hitung ini terdiri dari 24 vertebra yang saling menumpuk di atas dari sakrum dan coccygeus. Di sini gambarnya terlihat jelas ya mana yang sakrum dan juga coccygeus. Nah, ini bagian lengkungan konkav dari servikal atau tulang leher, kemudian juga bagian yang cembung ini tulang dari toraks, kemudian juga bagian yang cekung ini area lumbal. Nah, ini tadi berfungsi, ada fungsinya ya untuk menyebarkan berat tubuh ke bagian bawah, kemudian juga untuk meredam benturan ketika seseorang itu sedang berjalan maupun berlari. Di dalam kolumna vertebralis sendiri terdiri dari spinal cord, vertebral body, intervertebral disc atau bagian di antara tulang vertebra, kemudian ada lapisan dura, ada spinosus process atau bagian tulang yang menonjol di bagian belakang tubuh, kemudian conus medullaris dan cauda equina. Ini bagian kolumna vertebralis terlihat dari samping atau potongan sagittal, sedangkan ini bagian kolumna vertebralis terlihat dari posterior atau bagian belakang. Jika kita mengambil
satu bagian dari tulang vertebra. Kemudian kita lihat tampilannya dari atas ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian processus spinosus ya, processus spinosus yang bagian menonjol di posterior dari tulang vertebra. Nah, processus spinosus ini merupakan bagian menonjol di garis tengah posterior atau bagian belakang di pertemuan antara prediculus dan lamina. Pada processus spinosus ini melekat otot-otot bagian belakang tubuh. Kemudian di processus articularis ini ya, ini terdiri dari dua sisi, kanan dan kiri, di mana bagian processus articularis ini menghadap ke atas dan juga ke bawah di pertemuan prediculus dan lamina. Sering juga disebut sebagai faset sendi. Kemudian bagian foramen vertebra ini, bagian foramen vertebra ini mengelilingi chorda spinalis ya. Jadi dia melingkar bentuknya. Nah, foramen intervertebralis ini dibentuk oleh processus articularis inferior dan superior vertebra yang berdekatan sehingga menghasilkan saluran untuk akar saraf spinal. Dan di vertebra cervicalis, foramen transversum untuk arteri vertebralis. Nah, ini bagian dari anatomi vertebra dilihat dari samping. Ini bagian terlihat dari atas ya. Ini bagian belakangnya. Nah, ini dilihat dari samping. Ini bagian dari belakang vertebra. Kemudian ini bagian anterior dan ini bagian anterior atau bagian depan dari vertebra. Nah, kita melihat dari bagian yang lebih detail pada kolumna vertebralis, di mana tadi di awal ya ada bagian diskus yang terdiri dari dua struktur utama, yaitu nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Nah, nucleus pulposus ini terdiri dari air, kolagen tipe 2, sel yang mirip dengan kondrosit, dan proteoglikan. Nah, komposisi yang unik ini memungkinkan nucleus pulposus menjadi sangat elastis atau fleksibel di bawah gaya tegangan dan menyerap adanya kompresi atau tekanan. Sedangkan komposisi annulus fibrosus, terutama pada lapisan konsentris serat kolagen tipe 1, membentuk jaringan fibrosa dengan disposisi helix yang mengelilingi nukleus pulposus. Nah, bagian ini lebih padat sifatnya pada bagian anterior dan melekat pada tubuh vertebra oleh serat Serpei. Nah, ini gambaran dari tulang belakang. Jika kita belah ya, akan terlihat di mana letak annulus di bagian sisi luar
sedangkan nukleus pulposus terletak di dalam anulus. Kemudian juga jika diperbesar bagian luar anulus, maka akan terlihat serat Serpei. Nah, ini gambaran yang lebih detail di mana letak anulus fibrosus yang mengelilingi nukleus pulposus. Jadi nanti ketika anulus mengalami kelemahan ya pada pasien dengan HNP, maka ketika ada kompresi, tekanan, atau misalnya fraktur, itu bisa mengakibatkan si nukleus pulposus ini terdorong keluar. Nah, dengan review yang singkat tadi, semoga merefresh ingatan kita tentang vertebra tulang belakang yang menjadi lokasi di mana terjadinya hernia nukleus pulposus ini. HNP sendiri atau hernia nukleus pulposus bisa disebut juga sebagai kondisi ruptura diskus intervertebralis atau rupturnya ya pecahnya diskus pada intervertebralis atau biasa juga disebut rupture disc atau slip disc. Nah, kondisi perpindahan nukleus pulposus ini ke luar ruang diskus intervertebralis sehingga posisi nukleus pulposus ini tidak lagi pada posisi yang semestinya. Seluruh atau sebagian dari nukleus pulposus bagian tengah diskus intervertebralis ini yang juga lunak dan mirip dengan gelatin, dia terdorong melalui anulus fibrosus yang mengalami kelemahan ataupun anulus fibrosus yang mengalami robekan. Ya, nanti kita ingat lagi ke gambarnya di bagian mana nukleus pulposus dan di bagian mana anulus fibrosus. Sehingga dengan kondisi tersebut kita dapat simpulkan bahwa HNP merupakan kondisi di mana sebagian ataupun seluruh bagian tengah diskus intervertebralis ini dipaksa atau terpaksa keluar melalui bagian diskus yang mengalami kelemahan sehingga bisa menyebabkan nyeri punggung dan juga iritasi pada akar saraf karena keluar ya, tidak pada tempat yang semestinya. Nah, ini yang kita lihat, ini nukleus pulposus yang mengalami tekanan ya, bisa juga diakibatkan tekanan sehingga dia keluar ya, dimana anulus fibrosusnya juga mengalami kelemahan sehingga dia mudah keluar ketika mendapatkan tekanan. Nah, biasanya kondisi ini menjadi penyebab paling sering terjadinya nyeri linu panggul dan salah satu indikasi yang paling umum untuk dilakukannya operasi tulang belakang yang dilakukan di seluruh dunia ya. Kalau kita lihat
prevalensi kejadian HNP ini sekitar 1-3% dan biasa terjadi pada orang dewasa dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu laki-laki 2:1 wanita. Meskipun HNP ini mayoritas terjadi pada laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan HNP juga dapat terjadi pada wanita. Kemudian juga HNP biasa terjadi pada usia kurang dari 45 tahun, tapi insiden terbanyaknya ini dari beberapa referensi dikatakan banyak terjadi pada usia rentang 30-50 tahun. Kemudian sekitar 90% kasus HNP ini terjadi herniasi di daerah lumbal atau lumbosakral. Ya. Kemudian juga 8%-nya terjadi di servikal dan sangat jarang terjadi di area torakal atau hanya sekitar 1-2%-nya. Nah, bagaimana HNP ini dapat terjadi? Tadi ketika anulus fibrosus mengalami kelemahan, kemudian ditambah dengan kondisi adanya trauma atau juga regangan yang berat pada vertebra. Nah, ini dapat menyebabkan nukleus pulposus ini keluar ya dari posisinya. Kemudian juga dapat disebabkan oleh kondisi terjatuh atau adanya benturan pada tulang belakang. Kemudian juga dapat disebabkan oleh degenerasi sendi intervertebralis dan bisa juga terjadi pada lansia yang diskus intervertebralisnya mengalami degenerasi atau trauma ringan. Kemudian faktor-faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya HNP, yang pertama, ketika seseorang mengangkat benda berat, biasanya lebih dari beban atau lebih dari berat badan tubuhnya. Kemudian juga pada orang-orang dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian juga pada orang-orang yang biasanya membungkuk atau memutar punggung bagian bawah secara berulang-ulang. Ya, ini hati-hati kalau misalnya kita sering lihat ya, seperti meregangkan pinggang ke kanan dan ke kiri itu sampai bunyi peletak-peletak itu ya. Kemudian juga orang-orang yang duduk atau berdiri dalam posisi yang sama selama berjam-jam. Nah, ini berisiko untuk terjadi HNP. Kemudian gaya hidup yang tidak aktif atau kurang olahraga ya, kurang latihan fisik. Kemudian juga riwayat keluarga yang pernah mengalami HNP sebelumnya. Kemudian juga orang yang merokok. Nah, kita lihat pada tahapan herniasi atau proses terjadinya herniasi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap protusi, kemudian yang kedua tahap ekstrusi, dan yang ketiga tahap sekuestrasi. Beberapa referensi mengatakan juga tahapan hernia ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah ketika
nukleus pulposus mengalami degenerasi. Kemudian tahap berikutnya terjadi prolaps, ya, ketika nukleus pulposus ini keluar dari anulus. Kemudian tahap ketiga ekstrusi, ketika nukleus pulposus keluar akibat anulus yang robek atau ruptur. Dan yang keempat adalah sekuestrasi. Nah, ini gambaran yang membedakan antara diskus yang normal, ya, atau nukleus pulposus yang normal. Kemudian juga ini gambaran di mana tahap protrusi terjadi. Kemudian ini tahapan di mana terjadinya diskus ekstrusi. Dan yang terakhir ini gambaran terjadinya diskus sekuestrasi. Pada pasien yang mengalami HNP, ini dapat menyebabkan timbulnya tanda dan gejala seperti nyeri punggung bagian bawah yang hebat. Kemudian nyeri dapat menjalar hingga bagian gluteus atau bagian bokong, bagian tungkai, kaki atau kedua sisi. Kemudian juga nyeri bisa timbul secara tiba-tiba jika herniasi terjadi akibat adanya trauma. Kemudian nyeri biasanya mereda dalam beberapa hari, namun bisa timbul lagi dengan interval nyeri yang lebih pendek namun intensitasnya bertambah, ya, jadi lebih sering walaupun lebih singkat nyerinya. Kemudian juga timbul nyeri ischiadicus atau ischialgia, ya, yang ditandai dengan diawalinya nyeri tumpul di area gluteus atau bokong. Tanda dan gejala lainnya jika pasien melakukan falsafa atau mengejan, gitu ya. Kemudian pasien batuk, pasien bersin atau membungkuk, ini akan menambah intensitas nyeri menjadi lebih sering dan disertai adanya spasme otot. Kemudian dapat juga disertai adanya gangguan sensorik maupun motorik di daerah yang dipersarafi oleh radix saraf spinal yang terkompresi. Kemudian pasien juga dapat mengalami kelemahan serta berujung pada atrofi atau pengecilan otot tungkai. Walaupun pada dasarnya tanda dan gejala pada HNP ini tergantung juga pada lokasi di mana herniasi terjadi, atau area saraf kejepit terjadi di mana. Kalau misalnya hernia terjadi pada area leher, maka dapat menyebabkan timbulnya nyeri pada leher atau sekitar bahu, kemudian juga menjalar ke lengan. Gejala yang dialami juga bisa berupa kesemutan, kelemahan, atau kekakuan otot di salah satu lengan. Kemudian juga timbul sensasi terbakar di area leher, bahu, dan lengan. Sedangkan pada HNP yang terjadi di punggung bagian bawah, ini biasanya pasien akan mengeluhkan adanya nyeri punggung atau nyeri pada tulang ekor, kemudian memberat ketika bergerak. Rasa nyeri juga
dirasakan seperti nyeri tusuk pada gluteus atau bokong yang menjalar ke tungkai atau ke kaki, atau ada rasa kesemutan dan kelemahan pada otot tungkai. Sedangkan pada HNP di area lumbal, ini dapat mengakibatkan timbulnya inkontinensia urin atau ketidakmampuan untuk menahan berkemih. Pada kondisi HNP yang berat dapat mengakibatkan beberapa komplikasi, misalnya terjadi gangguan neurologi atau adanya defisit motorik pada tulang belakang leher dan juga area toraks. Kemudian juga dapat mengakibatkan terjadinya kompresi sumsum tulang belakang pada kasus-kasus HNP yang parah. Meskipun ini jarang terjadi, tapi harus dipertimbangkan dan ditangani HNP-nya dengan baik dan tepat untuk menghindari defisit neurologis yang permanen. Nah, ini tadi jika hernia terjadi di area lumbal, ini beresiko untuk mengalami gangguan defekasi dan juga gangguan urinasi. Ya, tadi salah satunya terjadi inkontinensia urin. Kemudian komplikasi yang lainnya, misalnya terjadi sindrom cauda equina. Nah, sindrom ini merupakan komplikasi lain yang dihasilkan dari kompresi pada akar saraf lumbosakral dengan adanya kemungkinan terjadi disfungsi usus ataupun kandung kemih. Meskipun komplikasi ini jarang terjadi, ya kurang dari 1% angka kejadiannya, namun ini dianggap sebagai indikasi mutlak untuk dilakukannya bedah akut, dan dekompresi dini dikaitkan dengan perbaikan gejala. Ya, jadi harus segera mendapat tata laksana yang tepat dan sesuai untuk menghindari terjadinya komplikasi ini pada pasien dengan HNP. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang mengalami HNP atau membedakan dengan tanda gejala penyakit lainnya yang mungkin serupa gitu ya? Apakah misalnya hanya tegang otot pada area pinggang gitu ya, atau encok gitu ya, atau memang seseorang ini mengalami HNP? Nah, pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnostik HNP ini bisa dilakukan CT scan atau MRI untuk melihat kondisi tulang belakang seseorang, atau dapat juga dilakukan elektromiografi untuk mengukur aktivitas listrik otot saat berkontraksi. Ketika sudah didiagnosis HNP, maka penata laksanaan pada HNP dilakukan manajemen terapi herniasi nukleus pulposus yang meliputi perawatan konservatif dan juga pembedahan. Nah, untuk perawatan konservatif sendiri merupakan strategi yang utama karena riwayat alami herniasi nukleus pulposus, ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat HNP, ini dapat dilakukan perawatan konservatif terlebih dahulu sebagai strategi utamanya. Nah, ini tapi harus dengan syarat terapi perawatan konservatif ini responsif ya terhadap timbulnya nyeri, kemudian
dengan dilakukan injeksi steroid, serta biasa dilakukan pada beberapa kasus regresi spontan. Namun jika penata laksanaan konservatif tadi tidak menghasilkan hal positif ya, atau tidak sesuai dengan harapan, artinya masih ada keluhan dan gejala HNP, kemudian hasil pemeriksaan diagnostiknya HNP yang masih terjadi, nah ini maka perlu dilanjutkan dengan pembedahan ya, untuk mendekompresi saraf yang terjepit. Indikasi pembedahan ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami defisit motorik, kemudian juga pasien-pasien yang mengalami sindrom cauda equina, atau pada pasien yang mengalami nyeri persisten setelah perawatan konservatif. Pada pasien dengan herniasi di area servikal, ini juga lebih efektif dilakukan pembedahan dibandingkan dengan perawatan konservatif. Nah, hasil penelitian Randomized Control Trial atau RCT yang membandingkan antara perawatan konservatif dengan pembedahan pada pasien lumbal dengan dilakukan observasi perda nyeri, kemudian pemulihan yang lebih cepat ini ditemukan pada kelompok yang dilakukan operasi. Kemudian untuk penelitian lain, pasien yang menjalani operasi untuk herniasi lumbal ini terlihat terjadi peningkatan yang lebih besar ya, atau lebih baik dibandingkan pasien yang tidak dilakukan pembedahan. Pada dasarnya jika HNP ini ringan, pasien bisa dianjurkan untuk bed rest terlebih dahulu dan tidak melakukan aktivitas berat sama sekali. Namun, bukan berarti pasien tidak beraktivitas. Jadi pasien tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang ringan, misalnya seperti peregangan otot dan peregangan sendi. Kemudian pasien juga bisa memberikan kompres pada area yang sakit. Nah, untuk gejala-gejala yang tidak reda dengan kompres gitu ya, itu bisa ditangani dengan memberikan atau dengan obat anti nyeri sesuai dengan resep yang diberikan, atau misalnya dengan obat-obatan pelemas otot ya, dan juga kortikosteroid. Pasien juga dapat dilakukan fisioterapi atau jika diperlukan dilakukan tindakan operasi mikrodiseptomi jika memang dibutuhkan. Kemudian bagaimana perawat melakukan pengkajian pada pasien yang diduga mengalami HNP? Pada dasarnya tahapannya sama, kita melakukan anamnesis terlebih dahulu, kemudian kita lakukan inspeksi. Untuk anamnesis, kita tanyakan apa yang dikeluhkan oleh pasien ya, atau gejala apa yang muncul pada pasien. Tadi misalnya ada nyeri di area pinggang misalnya gitu ya, kemudian nyeri semakin memberat ketika membungkuk, itu bisa ditemukan tadi ya, tergantung dari area di mana HNP ini terjadi. Kemudian
Perawat juga bisa menanyakan apakah pasien melakukan aktivitas fisik yang berat sebelumnya, atau aktivitas apa yang pasien lakukan dalam waktu yang dekat akhir-akhir ini gitu ya, atau kebiasaan yang pasien lakukan. Misalnya tadi, apakah pasien habis membawa beban berat ya, sebelumnya tidak terbiasa atau tidak melakukan peregangan otot misalnya, atau misalnya pasien terbiasa ya tadi untuk lakukan gerakan berputar atau menggerakkan area pinggang gitu ya secara mendadak misalnya. Ini perlu dikaji. Kemudian setelah kita lakukan anamnesis, kita lakukan inspeksi atau pengamatan. Observasi bagaimana postur tubuh pasien. Ya, apakah tegak, apakah bungkuk, kemudian ada skoliosis tidak, ada lordosis tidak, ada kifosis tidak, gitu ya. Kemudian kita perhatikan juga bagaimana posisi leher dan posisi tubuh pasien. Periksa pasien dengan posisi kepala yang tegak, leher yang tegak, dan punggung yang tegak. Kita lakukan pemeriksaan rentang gerak pada area leher, apakah lancar atau mengalami hambatan, serta bagaimana koordinasi. Kemudian kita lihat ya cara berjalan pasien. Kita nilai juga apakah pasien mengalami kesulitan berjalan atau tidak. Setelah melakukan anamnesis dan inspeksi, berikutnya dapat kita lakukan pemeriksaan fisik dengan palpasi. Caranya dengan memposisikan sendi panggul pasien dalam keadaan fleksi dan pasien berbaring di sisi yang berlawanan. Kemudian pemeriksa melakukan palpasi pada nervus ischiadius yang merupakan saraf terbesar di tubuh yang terdiri dari akar-akar saraf dari L4, L5, S1, S2, dan S3. Ya. Nah, saraf ischiadius ini terletak di pertengahan antara trochanter mayor dan tuberositas ischiadium. Kemudian kita palpasi juga apakah ada nyeri tekan yang mengisyaratkan terjadinya herniasi. Kalau misalnya dengan palpasi ini juga dapat membedakan apakah ada lesi atau massa ya benjolan yang menekan akar-akar saraf. Walaupun pada praktiknya untuk melakukan palpasi pada saraf ischiadius ini memang agak sulit diraba ya pada sebagian besar pasien karena posisinya yang agak dalam. Di sini ada kasus 1, seorang laki-laki usianya 48 tahun yang dirawat dengan diagnosis HNP. Pasien mengeluh sejak 4 bulan yang lalu, pinggangnya terasa nyeri, dan semenjak 1 pekan yang lalu dirinya semakin sulit untuk duduk serta berjalan.
Pasien juga mengatakan sering terbangun di malam hari karena pinggang yang sakit terus-menerus hingga mengganggu tidurnya. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 120/90 mmHg dengan frekuensi nadi 100 kali per menit, nadi kuat dan reguler, frekuensi napas 18 kali per menit, dan sesekali pasien terlihat mengusap pinggangnya. Silahkan lakukan analisis dan tegakkan diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus satu ini. Pada kasus 2, seorang laki-laki berusia 52 tahun dirawat dengan diagnosis HNP. Pasien mengeluh kakinya lemah untuk digerakkan dan tidak bisa berdiri. Pasien terlihat nyeri dan merintih saat kakinya digerakkan dan enggan melakukan pergerakan. Hasil pengkajian didapatkan frekuensi nadi 106 kali per menit, irama reguler dan kuat, frekuensi napasnya 16 kali per menit, pasien terlihat meringis dan memegangi kakinya. Rentang gerak sendi terbatas, dan pasien dibantu ketika berpindah sisi di tempat tidur. Silakan analisis data kasus 2 ini, kemudian tegakkan diagnosis keperawatan yang mungkin pada pasien, serta buat luaran dan intervensi keperawatannya. Setelah mendapatkan review terkait anatomi tulang belakang, kemudian sampai ke pengkajian pada pasien dengan HNP, coba kira-kira diagnosis keperawatan apa yang bisa ditegakkan pada pasien dengan HNP. Silakan buka buku SDKI-nya dan isi tabel berikut ini ya. Setelah menentukan 3 diagnosis keperawatan yang mungkin dapat ditegakkan pada pasien dengan HNP, berikutnya tentukan luaran dan intervensi keperawatannya. Tuliskan tujuan serta kriteria hasil yang ingin dicapai dan sebutkan intervensi utama serta intervensi penunjangnya. Edukasi menjadi bagian terpenting yang perlu perawat lakukan kepada pasien dengan HNP agar HNP tidak memberat atau berulang. Beberapa edukasi yang perlu diberikan, misalnya anjurkan pasien untuk melakukan olahraga teratur yang dapat menguatkan otot serta sendi di area tungkai, punggung, misalnya dengan berenang. Kemudian minta pasien untuk menjaga postur tubuh yang baik, seperti duduk dengan punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar. Kemudian, anjurkan pasien untuk mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang. Jika pasien merokok, minta pasien untuk berhenti merokok karena kandungan di dalam rokok dapat mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya kelemahan pada anulus fibrosus. Kemudian, jika pasien bekerja dengan posisi duduk yang terlalu lama, anjurkan pasien untuk sesekali berdiri dan lakukan peregangan. Ini contoh posisi duduk yang baik sehingga menjaga kesehatan tulang belakang. Sedangkan ini gambar posisi mengangkat dan mengambil benda yang benar sehingga tidak mencederai tulang belakang. Ini gambaran dari gerakan-gerakan peregangan yang dapat dilakukan seseorang agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi. Berikut ini beberapa referensi yang menjadi rujukan dalam menyusun materi hari ini. Kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi
agar mendapat informasi yang lebih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasakan channel ini bermanfaat dan menambah informasi untuk kalian, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.